Sik, delete kameraku, kacamata aku rada blau. Oke. Halo, kembali lagi di Kebrol, Kelana Ngobrol. Karena terakhir kita sudah mengundang beberapa bintang tamu. Ya kemarin ada yang nggak tayang sih, ini sebenarnya kejar tayang teman-teman ya. Jadi kita akan mengundang salah satu kali ini dari dia itu sebenarnya tuh di depan panggung oke, di belakang panggung juga oke. Siapakah dia? Dia adalah Pinocchio, mood enggak? Marilah kita panggilkan saja langsung tanpa berlama-lama lagi. Ana Gukalina. Tepuk tangan dulu. Hai. Sedih banget. Halo, selamat malam. Salam dulu. Salam. Gimana? Kamu dari mana tadi? Dari sini sih. Dari sini? Dari. Nunggu ya lama tadi ya. Nunggunya Maaf lumayan, lumayan ya Jadi- prepare-nya tapi nggak apa-apa. Jadi tadi sebenarnya jadwal tuh jam 7.30 tapi sekarang jam 8 nggak apalah ya. Kelas setengah jam nggak masalah. Kelas setengah jam ya. nggak masalah. Tapi sebelum kenalan aku pengen langsung tanya deh apa namamu keren Ananda Gukalina. Terima kasih. Sebenarnya nama panjangmu siapa tuh? Ananda Gukalina. Ada Gabriela kan? Sebenarnya Gabriela itu kan nama baptis, Ah. tapi itu nggak dimasukin ke akte. Oh nggak dimasukin. Jadi aku Ananda Gukalina aja. Akte baptismu piye? Ya ono aktenya ono, Oh. tapi tadi lebokke wae. Oh, iya. Sing- Namamu keren deh. Arti dari namamu tuh apa? Aduh, aku malu loh kalau dipuji kayak Nggak gitu. apa. Kamu keren sendiri kok. Satu Indonesia Raya. Namaku Ananda Gukalina itu sebenarnya kalau kata mamah sih ya, Ananda aku itu tuh dia lebih ke bahasa Sansekerta. betul lah. Yang dimana artinya tuh anak perempuan. Nah, Kalihna itu keduaku. Nah, itu artinya kayak bahasa Sundaku gitu loh. Jadi Oh. karena kakek aku Sunda, jadi ada Anandaku Kalihna gitu. Iya. Kurang Teteh. Sunda yang Teteh gelis Naon bisa. aku? Teteh gelis bisa apa tuh? Mohon. Tapi nggak bisa bahasa Sunda juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalih itu kan dari bahasa Jawa, iya kan? Betul, Dua, jadi artinya dua. Oh, kamu anak kedua. Betul, aku punya kakak. Kamu punya kakak, adik? Enggak. Berarti kamu anak Terakhir. bungsu ya? Bungsu. Kamu baru mau bilang busung. Kamu aku kan mengenal kamu, kita tuh kenal dari kapan? Dari 2020 ya mungkin? Aku kenal Om Ski itu dari COVID. Dari Covid ya? Dari Covid. Dari Covid ya? Fuck banget Covid ya? Gak banget emang. Tapi kok ya ketemunya pas COVID Iya, gitu ya. ya itu mungkin Itu daring ya kita ya? sudah ditakdirkan mungkin ya? Oh iya betul. Lihat aja mas, nggak apa? Kenapa? Itu aku sebenarnya tahu kamu itu kan kalau misalnya ya dari story-storymu ya, dari postinganmu, Ya, Bu. dari latar Stalking banget ya? Iya. Oh, Aku ini nek stalkingnya barusan atau? aku nek jadi nggak stalking nggak bisa Oh, ya. gitu. Harus stalking. Baik. Dari itu dari latar belakang musik itu kan kamu kan anaknya musik banget ya. Anaknya musik Bisa banget. dibilang gitu Iya. ya. Kamu kenapa kok suka musik itu kenapa? Bisa diceritain lah. Mungkin karena faktor keluarga. Oh, keluarga. Sebenarnya karena ya belakang faktor keluarga seniman. Tapi sebenarnya tuh senimannya ini tuh berbaur gitu loh. Maksudnya kayak nggak cuma seni rupa, tapi juga ada musiknya. Nah nggak tahu kenapa kok aku nih kecipratan di bagian musiknya. Oh. Gitu. Tapi ya sekarang lagi belajar seni rupa juga. Iya. Kebetulan kakak sama om juga minatnya di bidang musik, jadi ya udah kecipratan akunya jadi di bidang musik juga. Kayak diturunin gitu lah ya. Betul, betul. Kamu seni rupa emang baru belajar apa? Aduh, aku tuh pemula banget karena kebetulan kan masuk seni rupa itu baru tahun 2023 kan. Oh, 2023. Maksudnya masuk ke dunia seni rupa karena sebelum-sebelumnya pun ya aku tahu dunia seni rupa tapi kayak oh ya udah nggak yang menekuni atau minat gitu tuh nggak sebenarnya. Ya kayak cuman tertarik aja gitu. Ya, sekilas-sekilas datang ke pameran ya sana sini aja gitu, nggak yang fokus banget. Nah tiba-tiba masuk ke tata kelola seni itu jebret, oke aku harus belajar seni rupa. Ya udah. Oh, kamu kuliah di mana tuh sekarang? Oh ya, aku kuliah di tata kelola seni ISI Yogyakarta. Di Yogyakarta. SMA-mu di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. SMK 2. Kasian, SMM. Gimana? Kamu maksudnya
musik tuh membawa kamu sampai ke kamu yang sekarang ini? Kan pasti kan ada kan? Masa ya? Nggak ada. Kalau musik sih sejauh ini karena mungkin dulu aku SMM jadi ya masih kebawa sih sampai sekarang Masih gitu. kebawa ya? Karena ya walaupun aku masuk ke dunia seni rupa ternyata ya nggak jauh-jauh juga kok dari musik. Aku masih nggak ada festivalan musik dan ya sehari-hari juga pasti aku butuh musik juga dong buat ya penyemangat lah, Ya, opo buat lah. pelarian. Ya ina. Ya nek sale wong saiki lak Ya galau-galau kan? teko Nek galau ya langsung style Bernadia gitu. galaumu pasaran banget. Oh iya ya. Begitu, jadi ya sampai sekarang sih musik gampang lah masih masuk ke aku pun walaupun aku sudah pindah haluan ke seni rupa pun ya masih nyatu gitu loh. Ya gimana musik masih gak lepas lah Betul. dari kamu gitu. Hidup pun juga kayaknya nggak tanpa musik ya. Tanpa musik. Hampa banget sih. Art without art Yo, lebih ma- kan kangelan? Iya. ya toh kalau toh. Betul. Paham. Paham? Paham. Kalau kamu kan tadi kamu bilang Bernadia tuh. Kamu emang suka artis siapa aja? 3 deh, 3. Aduh, aku tuh kalau artis Empat. kok siapa? Indo dalam, luar dalam. Indo dalam, Indo 2, luar 2. Ya, aku tuh sebenarnya kalau artis itu nggak terlalu yang spesifik suka, karena aku tuh bukan tipe yang kayak aku suka artisnya tuh nggak, tapi aku suka lagu-lagunya. Oh. Jadi aku nggak yang kayak walaupun lagu-lagunya sepena, maksudnya lagu-lagunya kayak dia, tapi aku nggak terlalu minat ke artisnya. Aku lebih maknainnya ke lagu-lagunya. Ke lagunya ya lebih. Benar, kayak ya walaupun yang nyanyi Bernadia apa ya aku ngikutin Bernadia ya enggak. Yang Oh. penting enak aja di kuping. Oh iya, Bo. Betul. Baru ini lagu denger. Karena biasanya kalau cewek-cewek itu kan mereka kalau misalnya udah seneng sama satu artis mereka ngikutin kemana-mana. Ikutin terus kan, ini enggak. Aku paling cuma satu ya, Dikta doang. Oh Dikta. Dikta doang. Karena ganteng sih dia. Cakep banget kan, kayak nggak kelihatan tua gitu loh. Padahal tuh seumuran ibuku gitu kan. Oh. Iya. Umurnya berapa sih? Itu kayaknya tahunnya 40-an deh. 40. Iya. Dikta Iya. umur 40. Iya. Maaf ya, koreksi kalau salah. Tapi Mas Dikta kalau nonton ya. kalau lo nonton saya gitu loh. Jadi kalau misalkan, tapi kalau memang relate gitu-gitu ya paling sekarang ini aku tuh sukanya jadul-jadul kayak Kahitna, Fisher, Kahitna. kayak gitu-gitu tuh aku. Ketika di Iya, enggak juga sih. Dian Piscesa gitu ya. Ya rasa ada tuh sih bro. Literasi Ombi. Nah, iya, ini ada banget tolong. Oh iya iya. Tapi kalau luar aku paling kayak ya Taylor Swift terus iya kayak gitu-gitu sih yang semut-semutnya aku aja. Berarti kamu maksudnya orangnya apa ya? Lebih kalau gitu kayak karya based ya. Maksudnya Ya, kamu benar. lihat karya orangnya daripada lihat orangnya ya. Betul. Kamu tapi masih kamu sempat kepikiran nggak buat kayak oh ini kayaknya karyanya asik nih. Aku mau tahu deh orang kayak gimana gitu pernah. Pernah kayak ya pasti kan aku dengerinnya lagu-lagunya dulu kan. Nah, makanya itu baru aku oh oke, orangnya seperti ini ya. Ternyata oh dia maksudnya sebelum ini tuh dia gimana sih untuk membuat karyanya. Jadi aku ngelihat prosesnya dia seperti apa. Tapi untuk tidak yang kayak oh aku ngefans banget Hiroiki Ora. Oh. Kecuali kucingnya Dikta itu Jimban. Jimbar. Aku sih tahu banget ya kalau saya suka Dikta. Ya. Wah, Soalnya setiap hari siapa yang share? Ya. enggak. Nggak, kalau buat aku tuh musik itu kan karena musik itu kan menurutku ya musik itu adalah sebuah emosi. Benar. Jadi emosi yang kita hidupkan melalui karya. Jadi karya itu nggak akan mati itu loh. Nah kalau buat kamu sendiri itu musik itu apa? Musik tuh kayak apa? Musik tuh hidup sih kalau aku. Hidup. Bener sih. Karena ya sekarang kita misalkan naik mobil dengernya juga musik di radio gitu kan. Mau kemanapun juga pasti dengernya musik kayak sehari kayaknya Nggak bisa tanpa benar. musik ya. Nggak ada yang kalau musik tuh nggak berarti itu kayaknya enggak gitu loh menurut aku. Jadi kayak menurut aku musik hidup ya hidup. Jadi ya musik never die. Betul. Aku kemanapun misalkan yo aku lagi skincarean atau lagi siap-siap pun ya aku dengernya musik gitu kan. Jadi kayak itu juga taruhan aku untuk naikin mood ke atau enggak hari itu. Skill skincare-nya dong. Waduh, air apa ya kalau ya? Air. Nggak salah biasanya kan kalau di TikTok kan gitu biasanya kan pada bilang. Skill skincare Oh iya, tuh makanya cantik banget. Oh gitu. Nggak biasanya skill baju gitu. Outfit Outfit, nih. Mas soalnya nggak pernah ya gitu lihat-lihat kayak gitu. Enggak. Kalau Mas Oski skincare-nya apa? Aku kebetulan ini pakai sabun muka. Terus saya pakai tadi sabun batang buat mandi. Sama pakai sampo saset tadi beli depan warung nggak habis ya. Nah, ratusan itu ya? Yang harganya 500 aja. Iya. Tapi nggak tahu nih sekarang dana ya. Naik harganya.
Kamu tuh tapi tak lihat kamu tuh kayak pernah MC ya? Aku seneng MC. Seneng MC. Aku juga lihat Mas Omski juga sebenarnya MC juga ya akhir-akhir ini ya. Gimana tuh? Tanya gimana tuh dunia per-MC-an? Soal bayaran beres pokoknya. Betul, Bayaran kan? beres. Karena duit beres. Beres. Pokoknya semua jadi. Acara Betul. gayeng sudah dijamin. Kamu gimana sih MC tuh? Masih terjunnya dan teman-teman awalnya tuh aku tuh ikut, sebenarnya aku tuh MC tuh dari SD. Oh iya. Ada satu kayak event SD kayak apa sih, pensi gitu loh, sampai SMP SMA pun pensi kayaknya aku MC gitu loh. Terus akhirnya ya karena aku orangnya juga suka ngomong, ya tak salut ya wae, dan aku seneng kayak misalkan chit-chatan sama penonton, gimana caranya ngebangun chemistry sama penonton, terus juga ngebangun suasananya juga. Jadi aku ngerasa kayak ya enak sih ya. Terus habis itu aku terjun yang bener-bener sekarang terjun. itu kemana aku ikut pameran. Dalam kayak mas panitianya gitu. Kamu pasti divisi acara. MC kan saya divisi acara. Terus akhirnya aku disuruh MC waktu itu, Yos. Aku bilang aku nggak bisa, aku ya grogi tau, udah banget. Aduh aku harus ngomong kayak gini, apalagi itu formal. Oh iya formal. Kan datang tamu-tamu undangan dan segala macam. Terus jebret akhirnya oke lah, yang penting aku dibikinin ininya apa? Itu di kan apa itu di sana? Aku itu lepas skala, pameran lepas skala. Itu seniman Bali. Itu pertama kali kamu MC? Itu pertama kali lagi setelah, iya. Setelah SD ya? Setelah SMP dong. Setelah SMP, oh iya setelah SMP. Abis itu aku terjun lagi di lepas skala itu, Yos, mau nggak mau, tapi ternyata kok wah asik ya gitu Dan kan. kamu feedbacknya juga bagus. Betul, makanya tuh dapat apresiasi juga. Oke lah, terus akhirnya lanjut aku tuh bikin lagi pameran. Itu kayak pameran kelompokku. Aku di situ jadi show direct. Oh, show direct. Show direct itu aku kayak menentukan juga kayak artis-artis siapa aja si ininya, side eventnya. Terus habis itu ya udah mau nggak mau aku juga terjun langsung ke MC gitu kan. Terus akhirnya aku juga ngebantu. Waktu itu yang pameran tuh nggak cuma kelompokku, jadi ada 7 kelompok. Nah di sini aku ngebantuin beberapa kelompok juga jadi MC kayak gitu. Oh, jadi kamu MC per kelompok gitu? Kamu masuk ke salah satu dari mereka? Iya, karena mereka mengundang lah istilahnya, minta tolong lah. Karena satu angkatan juga aku ya rata. Oh iya. Tapi nih, bisa nggak sih MC itu? Ya karena aku suka ngomong ya, jadi asal ceplos-ceplos aja, kecuali memang formal itu sangat berat buat aku. Karena aku rasa kayak oke, ini ono part yang harus memang dipotong, harus yang gimana aku juga nggak lepas. Jadi ya itu lumayan susah, dan aku harus membutuhkan benar-benar skrip yang baik gitu loh, daripada antara aku keceplos malah guyon ya lalu juga karena itu. Jadi ya tapi maksudnya kamu nggak berani tuh standing sebagai dirimu sendiri di atas formal gitu? ya. Berani kok, tapi itu tadi susahnya itu susah loh. Ya? Susah banget untuk ngedapetin. Soalnya kalau aku karena mungkin asal ceplos jadi aku membutuhkan orang-orang yang juga ikut kebawa sama suasana aku jadi MC. Nah kalau formal kan kayak oke, aku ngomong dewe ki, aku kayak kamu kalau MC itu tuh kayaknya nggak fair toh? Aku ada sendiri dan berdua juga ada juga. Nah kalau formal lebih biasa kan aku sendiri doang. Nah itu lebih susah menurut aku. Oh sih, karena formal kan bawa satu. Iya kan, nah itu jadi lumayan susah. Tapi kalau MC gitu suasana hati ini ngaruh nggak buat di kamu? Ya deg-degan sama kok halnya. Gue duduk di sini juga deg-degan banget kan. MC juga begitu. Santai dan iya, ternyata santai kan. Akhirnya yo ketagihan nih, yo pengen lagi deh gitu. Awalnya saya coba-coba. Betul. Lama-lama ketagihan. Kamu mau minum nggak? Kamu? Boleh dong. Di sini apa? Aku nggak bisa kopi tapi. Mang, menu dong, tolong. Di sini. Pertama kali lo datang ke Kakak. Asik nggak tempatnya? Enak-enak. Menunya ada banyak kalau nggak bisa kopi. Minum aja, men. Sorry. Thank you. Silakan dipilih. Ini red velvet nggak? Ada. Apa red velvet? Red velvet. Korek itu. Dan red velvet dan. Woi. Red velvet 1. Aku kayak kemarin. Ingat gak? Railing. Coklatnya 10. Aren 15, karamel 15. Masnya kok bayar itu sih?
cerewet. Coklatnya 10. Coklatnya 10 kayak coklat biasa. Tapi coklatnya pakai 10, arennya 15, karamelnya 15. 15. Pakai creamer. Ini ambil dulu. Satunya lagi. Hah? Red velvet. Red velvet. Bentar, korek dong. Aku ngerokok nggak apa ya? Oh, aku juga ngepot, maaf ya. Di sini santai kan? Santai. Podcast ini kamu bisa lari ke sebelah sana nggak apa-apa. Boleh. Pulang boleh? Belum Coba selesai. belum selesai. Kamu tuh kan sekarang kan kemarin pas aku ngajakin kamu sama apa? Sama Tadi aku diajakin omski nge-spam banget ya, sumpah. Parah banget emang manusia ini. dan agenda ya, aku harus memenuhi agenda aku semuanya. Kalau misalnya kamu soalnya nggak bilang sih kamu ACC apa enggak? Apa? Kamu nggak bilang kamu ACC apa enggak? Aku ACC dong, artis ibu kota kok ya. Masa saya lewatkan tuh ya kan kayak mana-mana banget. CV gitu. Di podcast sama artis ibu kota kamu. Kemarin soalnya kan kamu kan ACC nggak ACC, aku bingung banget. Misalnya kamu nggak ACC kan, biar aku segera mencari penggantimu loh. Karena kan jadwalnya kan udah Padat banget ya waktu kayaknya. aku paket deh. Habisnya kamu ada meeting nih jam. Serem banget, saya kalah kok sekarang. Artis ibu kota siapa yang nggak tahu dia? Hah? Ini yang nonton nggak tahu. Kenalan dulu makanya ya. Kalau pameran seni, kamu serius nggak kamu juga buka pameran ya? Betul. Kamu sebagai apa? Panitia. Panitia LO pernah. Oh iya, pernah. Pernah. Ya itu yang dilepas skala tuh awalnya LO, tapi gimana? Tapi itu di naungan di bawah manajemen NR manajemen. Di situ aku juga, maksudnya yang dimau namanya Bu Novi Riyatno. Yang dimau sama Bu Novi Riyatno adalah bagaimana kami walaupun cuma sebagai LO bukan hanya untuk menunggu ruangan aja kalau bisa, bukan cuma nungguin karya-karyanya aja, tapi gimana caranya kamu juga ikut bagian dalam serta di dalamnya gitu loh. Kayak aku tuh kemarin dapat tugasnya ngebikin undangan, bahkan ngebikin undangan, terus buat briefing kayak gitu itu aku gitu. Jadi ikut serta sampai MC juga. Terus selanjutnya apa ya? Aku sempat jadi pimpro sih, omongannya apa sih jenenge? Ketuane apa sih jenenge? CO. Ini di kamu soalnya bilangnya CO, gitu. koordinator kan? Iya, koordinatornya juga gitu. Oh, kamu pernah jadi koordinator? Pernah di pameran sama di bawah naungan NR Manajemen. Oh, di mana? Itu pameran kayak kolektif gitu dari Bali. Itu lumayan susah sih karena kita jaraknya kan dari jarak, jadi aku tuh cuma sebagai pimpinannya yang lumayan agak susah menurut aku gara-gara kita jarak dan kita tuh ketemunya virtual, Zoom doang gitu. Padahal harusnya selaku aku harus pendekatan diri dong sama seniman-seniman kan. Oh, berarti kamu ketika kamu meeting tuh Zoom, habisnya besoknya langsung ketemu langsung gitu? Enggak, bahkan nggak ketemu sampai hari acara. Itu yang mungkin susahnya itu. Susahnya itu. Nah, kita juga harus ngurus kayak karya-karya yang dikirim dari Bali ke Jogja kayak gitu-gitu. Nah, ngirim karya gitu terus gimana sistemnya? Sistemnya karena aku kan juga masih ada atasan si Bu Novi Riyatno, jadi semua untuk urusan karya tuh Bu Novi. Nah, tapi untuk karya biasanya tuh ada proses kurasi karya yang mau dipamerkan seperti apa. Nah, itu tugasnya Bu Novi. Kebetulan Bu Novi juga selaku kurator waktu itu. Jadi ya lumayan kebantu lah aku. Jadi nggak terlalu yang aku juga harus mengkurasi dan segala macam. Berarti kamu ya waktu itu nggak sendirian ya mengkurasi ya? Betul. Aku juga punya tim, jadi teman-temanku juga nge-support aku untuk membantu nge-backup. Oh, kamu berarti punya bahan-bahan gitu? Kenalan tuh di saran? Tapi sih, jadi kayak Allah serba salah, ini koncoku dewe, tapi kan ya apa? Profesional kan? Profesional punya, jadi ya kayak gitu. Terus itu tadi yang pameran kelompok, karena jadi tuh di tata kelola seni itu di semester 2 itu ada yang namanya TKP. TKP itu tata kelola pameran, yang dimana kita tuh satu angkatan ada 7 kelompok, satu kelompok isinya 7 orang, 8 orang. Itu kita disuruh bikin pameran dan side event, bisa festivalan gitu-gitu. Nah, disitu aku bikin, kebetulan aku jadi show direkturnya. Oh, dari show. Terus itu waktu itu aku
ngadainnya tuh ada saran. Ada saran bantu tuh. Benar. Ya udah aku bikin di situ kayak pamerannya seperti apa, terus juga mau aku side eventnya seperti apa, band-bandnya aja. Akhirnya aku ngambil band-bandnya tuh dari kampus, teman-teman kampus isi juga. Tapi nih misalnya kayak pameran gitu, aku tuh masih bingung ketika kalau pameran itu nggak ada layoutnya ya? Iya. Itu berarti ada tim layoutingnya sendiri? Ada, itu nanti masuk ke tim desain. Tim desain. Betul. Jadi tim desain itu bisa bikin layout, bisa bikin poster gitu-gitu sih. Berarti juga mereka tuh kayak mereka juga udah nge-layoutin pameran yang taruh depan mana nih? Ya. Fashion karya seni. Nah gitu biasanya ada. Harusnya karena memang kita tidak ada kurator. Kalau penempatan karya itu biasanya kita di kurator. Kurator itu tugasnya ya itu tadi mengkurasi karya, lalu dia juga menempatkan. Nanti ada lagi namanya art handler. Art handler tuh aku ya lagi ngerti ini melebu seni rupa. Melebu seni rupa dan aku belajar juga ternyata pameran itu juga memerlukan, aku pikir kan memasang karya ya wes asal masang wae to. Sebenarnya ya ora, akhirnya aku dapat juga pelajaran yang dimana itu namanya art handler. Art handler tuh ya tugasnya ya masang karya, gimana caranya misalkan karya itu misalnya patung. Cara penanganannya seperti apa untuk ditempatkan di situ gitu-gitu. Jadi kurator itu nanti mengkurasi karya, terus dia juga nge-layoutin karya enaknya di mana. Itu pasti juga dia akan ngerembuk sama seniman-senimannya. Setelah itu bakal dikasih ke art handler untuk pemasangan karyanya. Jadi kebagi lagi apa sih kurator, layout, baru art handler tadi. Repot ternyata ya. Iya. Banyak juga. Iya. Nah gitu kira-kira berapa orang maksudnya untuk nge-handle satu acara gitu. Katakanlah di TB. Wow, gede banget ya itu ya. 10 mungkin ya. Art handler tuh bisa kayak art handler tuh sebenarnya tidak termasuk ke panitianya gitu loh. Tapi ada kayak atasan art handler yang dimana nanti dia yang akan punya anak buah lagi untuk membantu memasang karya. Apalagi misalkan sebesar TBY gitu ya. Nah itu nanti pasti si art handler ini akan memanggil beberapa pasukan lah istilahnya untuk gue masang-masang karya. Ya orang mungkin tau mau art handler loro mau gue pasang karya so gede TBY ya lumayan. Tapi art handler itu harus orang yang ahli dalam bidangnya. Yes, betul. Iya, jadi ada pelajarannya juga. Oh iya. Iya, jadi waktu pas aku TKP ini itu kita ada latihan lah art handler kayak masang karya, lalu cara packing karya bagaimana yang benar-benar biar nggak merusak karyanya kayak apa. Terus maksudnya ternyata rinci gitu loh. Aku juga baru paham, oh gini toh. Untuk apa ya kayak menjaga karya untuk karena kalau kayak gitu ya oke lah gampang pekerjaan mereka. Tapi kan kalau misalnya karya kenapa-napa taruhannya juga ke mereka dengan harga karya misalnya berapa miliar. Absurd rusak dikit bablas. Hancur semuanya. Makanya itu butuh profesional art handler juga. Jadi kalau art handler itu ya kayak orang yang ahli bidangnya. Betul. Tersertifikasi. Betul. Ada sumpah ada itu. Kalau di sini tuh banyak banget kayak ininya art handler yang udah ke luar negeri juga ngebantuin. Oh iya. Ya TKS tuh ada berapa orang gitu. Udah masuk ke Singapura. Kamu kan berarti pernah dapat matkulnya atau? Sebenarnya tuh nggak ada di matkul. Oh iya. Jadi kita waktu itu aku punya kenalan namanya Om Anto Hercules. Dia itu dulu pertama kali Arjok pertama. Dulu namanya bukan Arjok, aku lupa. Lah, habis itu dia yang maksudnya yang membentuk pertama Arjok waktu itu masih di mana ya aku lupa. Nah itu dia akhirnya kita minta tolong karena dia juga spesialis art handler gitu kan. Kita minta tolong kayak workshop bareng mereka gitu sebelum kita ke TKP ini. Berarti kamu ya kurang lebihnya tahu lah ya. Tahu. Karena aku kepo, aku penasaran sih. Misalnya katakanlah aku bikin patung ukuran gitarnya. Oke. Bikin patung segitu, patungnya siluet manusia ya segini. Itu terus handlingnya gimana? Kan itu katakanlah kamu bikinnya dari marmer. Marmer juga sih, gamping. Bikin dari gamping. Lumayan ya. Kamu maunya maksudnya gimana nih? Kayak posisi karyanya seperti apa atau cara packing karyanya seperti apa kayak gitu. Tapi jujur aku tuh sebenarnya nggak paham banget sama art handler ini. Jadi kalau misalkan itu ya aku waktu itu sempet ditawarin kayak art handler di apa sih namanya di deket JEC.
diorama arsip. Itu kita juga kayak waktu aku diajak sama Om Anto biar aku juga ikut, maksudnya dan paham gitu. Aku ngebenerin beberapa retakan gitu karya yang kayak itu 4 dimensi atau berapa dimensi gitu. Aku ngebantuin, oh gini ya. Ya walaupun tuh hal sepele tapi ya ternyata letaknya pun nggak kelihatan, tapi itu sangat berarti banget. Ya buat yang bikin tuh. Benar. Nah, misalnya patung gitu aku rada angel gitu. Patung rada susah. Rada susah. Jadi dapetin itu. Berarti nih misalnya mau art vendor gitu juga harus konsul dulu sama yang punya Betul, karyanya ya. betul. Karena nggak bisa kita asal gitu ya. Apalagi mungkin kecuali memang si senimannya minta tolong kayak enaknya digimanain ya. Soalnya aku nggak tahu cara penanganannya. Art handler biasanya punya cara penanganannya mereka sendiri untuk belajar. Oh harusnya digini-giniin. Oh, oke. Seniman kadang nganut. Enaknya digini-giniin. Betul. Oke. Thank you. Gitu. Diminum dulu, diminum. Kakak berdua tuh soalnya koperasi gitu kan suka ya, aku kan sebenarnya suka kan sama seni gitu. Aku juga sebagai pelaku seni musik ya, itu aku makanya suka sama segala seni, segala bentuk jenis, segala jenis bentuk atau segala bentuk jenis segala bentuk jenis, segala jenis bentuk. Bentuk jenis. Oh edan gue nggak sama sekali. Itu yang bikin aku suka kepo. Dia kalau misalnya katakanlah ada orang manggung, lalu dia pakai cinta segala macam itu, aku mikirnya, suara banget. Iya, aku apresiasi waktu itu aku sama LO dan segala macam. Aku tuh apresiasi sama aku dulu mikirnya orang yang bikin panggung itu adalah kami panitia yang akan merakit. Ternyata enggak kan, dari vendor kan. Terus kayak aku apresiasi aja, oh ya mereka bisa ya naik kayak gitu. Receh. Iya, makanya belum itu. beam lampnya. Iya, lightingnya terus kayak gila keren sih. Pantesan vendor mahal ya, say. Memang kemarin dia bilang aku habis ngevendorin Asik. adalah di atasnya. Wah, enggak, aku kemarin ditarik jadi kru ya. Justru pas loading in tuh Ya. pantas saja paham. Iya betul. Oh, Nah, paham aku baru paham. apresiasi banget sih. Tapi nih kita kembali ke musik tadi ya. Apa sih yang kamu bisa ketika kamu melakukan musik? Sekarang aku kamu tuh punya lagu sendiri ya? Itu belum rilis tau sampai sekarang anjir Oh iya. banget. Di Iya. YouTube tuh ada tuh video klipnya. Enggak, waktu itu sempet cuma bikin lagu dikit-dikit doang. Tapi ada yang emang sebenarnya serius. Tapi sampai sekarang belum ku record sama temanku. Belum waktu direkam. gue. Tapi sampai sekarang belum ke record. Berarti kamu pernah di atas panggung dong? Pernah dong, SMM apalagi dong. Tidak mungkin saya tidak di atas panggung. Saya UJK ya sendirian solo. Oh iya? Solo vokal dua lagu Italia sama Indonesia. Itu klasik. Terus aja aku nanti lali dia lagu nih. Itu Italia tuh itu padahal termasuk salah satu partitur paling besar loh. gampang. Kecuali aku malah lebih milih Italia daripada Prancis. Oh iya? Gitu-gitu. Aku lebih better Italia karena penyebutan pelafalan lirik itu lebih gampang Italia daripada Prancis. Oh. Jadi aku lebih Nera Inggris Italia pokoknya pilihanku. Nera Inggris Italia, pokoknya dua itu. Dua itu. Bisa diceritain nggak kamu waktu itu solo waktu kamu solo kapan sih waktu itu? SMM tuh pertama aku trio masuk pertama kali COVID, jadi tuh SMM ada welcome konser kan. Nah disitu aku kepilih untuk jadi trio, habis nyanyiin lagu Simfoni Raya. Ya walaupun direkam tok dan masih virtual ya, cuma video gitu doang di YouTube, tapi itu berkesan banget karena ya aku baru pertama kali masuk SMA, walaupun ya masuk ke kelas 2 SMA, ramah pengalaman di semester di kelas 1-nya, tiba-tiba aku udah ditunjuk untuk jadi trio gitu. Sebelumnya tuh aku kelas 1 tuh udah ditunjuk solo duet. Tapi itu masih kayak kotak-kotak, kamu tau kan yang virtual kotak-kotak, jadi biolanya pun masuk video cuma jadi apa nggak sih yang kayak Zoom gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu aku nyanyi Laskar Pelangi duet. Itu juga puji Tuhan banget kepilih waktu itu. Terus habis itu ya wes kelas 2 itu aku dipilih jadi trio nyanyiin Simfoni Raya. Senang karena
karena baru pertama kali itu kan diiringin orkes di belakang, lalu kami nyanyi bertiga Simfoni Raya, ya rada angel gitu kan, tapi ya nyatanya sampai sekarang Aman ya? aman. Terus SMM itu tuh aku lebih ke trio, solo vokal itu bareng orkes, biasanya kayak promosi sekolah kayak di mall kayak gitu-gitu, pasti kan butuh kayak solo vokal, duet gitu-gitu, aku nyanyi di situ. Sama paling ya itu UJK. Berarti yang aku lihat di postingan itu kamu pakai dress warna merah. Itu JK itu. Enggak, itu Simfoni Raya. Oh, Simfoni Raya. Tapi Rasido, kuwi monggo se kotak-kotak, tapi akhirnya nggak jadi, dibatalin. Terus akhirnya kita bisa shoot bareng-bareng sama semua orkes Langsung akhirnya jadi ya. gitu. Senang seru Seru ya, asik ya. Kamu juga waktu itu kan aku pernah tahu kalau kamu tuh punya podcast. Aku kenal podcast dari dia, sumpah. Iya bener banget. Oh enggak, udah lama banget tahun 2020. Iya benar. Itu kok nggak dilanjut kenapa? Karena itu Di Spotify ya teman-teman. Iya, dengerin cerita aku. Ya Allah, basi banget sih tuh, sumpah tuh bocah banget. Aku mendengarkan juga, ya Allah jijik banget dia ngapain sih gitu. Tapi karena orangnya sering ngobrol, jadi ya ngomong apa sih kayak Ada pencurahan lah. iya, Neng makanya itu podcast sih. betul. Habis itu ya dulu banyak banget yang support juga kayak kenapa nggak diterusin gitu-gitu. Sampai sekarang bahkan ada yang nge-DM kayak, "Kak, podcastnya mana? Kok nggak dilanjutin? Leh, bikin lagi." Gitu. Tapi kayak udahlah, udah nggak punya waktu. Dulu kan itu kan pas zaman Covid. Wih, slow banget men. Slow banget, ngopo neng rumah toh. Ya wes, jadi ya wes ngobrol-ngobrol aja. Terima Target kasih loh, udah dikenalin podcast. dengerin teman-teman ya, ceritaku. Di Spotify ada. Iya ya. Ini foto-fotonya juga saya Pinterest sama dia. Iya nah. Allah, bener banget. Kenapa kamu sekarang maksudnya kan kamu sebelumnya dari di depan panggung kan, SMA kan nggak mungkin di belakang. Betul. Dari depan panggung kamu masih seneng nggak di depan panggung gitu? Ya paling sekarang MC doang kan di depan panggung. Itu doang. Kalau sekarang lebih senangnya di belakang panggung ya. Nah itu kenapa kenapa kok sekarang maksudnya kamu lebih menggiati untuk bergerak di panggung? Itu pertanyaan bebas. Kalau aku bilang, kamu sekarang dari SMA masuk mana? Tata kelola seni. Oh kenapa nggak mau lanjutin musik? Sebenarnya kan banyak banget pertanyaan kayak gitu kan. Jawabannya simple sih, kayak capek banget. Karena mungkin dulu kan SMA aku kan kejurusan. Jadi lebih kayak temen-temennya pun ya hebat, maksudnya kayak ya punya pencapaian kayak gini, punya kayak gini. Capek untuk kayak harus sama ratakan ke mereka. Dan posisi kan aku belajar itu nggak full kan, apalagi aku zaman Covid ya online juga, jadi nggak dapat pelajaran yang benar-benar aku masuk biasanya. Tapi asik, tapi capek dengan kayak aku harus caranya bisa unggul sama kayak dia kayak gitu. Lawannya tuh lumayan berat. Kayak apa? Dari dirimu sendiri lah ya kayak. Iya benar. Kayak mau saya sama rasa sih. Iya. Sebenarnya itu kan ada bagusnya kayak pacuan aku buat belajar kan. Tapi sampai di kelas 3 tuh aku udah kayak rasanya udahlah capek, udahlah serah deh. Pokoknya gue sebisanya aja. Enggak yang gue paksa gitu kan. Terus ya udah akhirnya kesel nih aku lanjutin ke musik lagi, soyo apalagi di kampus, maksudnya lebih luas lagi, cutting dan lebih itu pasti udah punya pengalaman yang luar biasa banget kan. Jadi aku ngerasa kayak ora iso iki, aku mentalku wis elek iki. Jadi kayak lu ora iso go menyandingi. Iya, kayak kalah nih gue juga gitu kan. Kayak ya Allah gue siapa sih gitu kan, gue juga gak semahir-mahir itu juga, maksud aku pengennya ya sama rata aja lah, tapi kan ternyata gak bisa, harus ada combine kayak lebih tinggi dan lebih gimana gitu kan. Akhirnya aku tahu tata kelola seni pun juga sebenarnya udah lama, karena tanteku juga masuk ke tata kelola seni, terus akhirnya oh tata kelola seni kayak gini kok, maksudnya itu sih adiknya kebetulan juga kayak tata kelola seni itu di belakang layar ya gitu. Aku juga penasaran kayak belakang layar tuh kayak gimana sih. Aku kan berarti kalau misalkan aku SNM pernah di depan layar, lalu aku juga sekarang belajar di belakang layar pun aku punya dua basic lah ya. Jadi aku sempet kayak gini sih, kayak kalian tuh yang di atas panggung nggak bisa kalau tanpa orang di belakang layar. Jadi aku ngerasa kayak mulia juga nih, mulia juga nih kan. Bunga loh aja.
Terus akhirnya makanya itu aku lebih milih kayak udahlah sekarang di belakang layar aja lah. Atau juga kalau misalkan punya call, masih ada yang calling kayak nyanyi atau apa, aku masih bisa. Masih bisa. Atau juga sekarang aku maksudnya nyanyi juga masih aku terusin kayak nyanyi cover pun juga aku masih sering kok nyanyi sendiri gitu. Itu ya masih kamu lakukan lah ya Iya, sehari-hari. jauh banget. BTW teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu almarhum Jaduk, Ya Allah. Ki putune, cucunya Ya, keren banget itu almarhum Jaduk. ya, luar biasa. Sama aku kenal sama kakaknya, anaknya. Anaknya. Siapa? Om Muhi. Iya, Om Siden. Nah, Siden. Siden, ya. Mas Presiden. Ya, siapa tuh nonton ya kan? Temanmu sekarang ada di sini. Aku bukan teman, sebenarnya yang temannya Siden tuh Masku. Oh, alah. Tapi Lukas. kamu kenal? Apa aku tuh diajarin ke rumah, terus aku diajari disulapin sama dia. Iya dulu dia Kamu tahu dulu tak? ya, Dia sulap, dia dulu sulap, sangat amat sulap. Jadi misalkan aku main ke rumahnya pun sini tak sulapin. Nah. Kayak triknya luar biasa banget. Pokoknya sulap banget. Sulap banget. Waktu itu aku ingat banget di kamar tuh, waktu itu ada temennya Mas. Weh, halo Mas. Halo. Mas kan dia diadus kan. Kerennya sih tak sulapi. Oh. Betul, dia ahli sulap teman-teman sulap. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak? Udah enggak dong ya, itu udah masa kecil Di mana banget. sih dia sekarang? Aduh, kurang tahu lagi aku. Nah, ini Ternyata update tuh. jadi aku ya Keluarganya update Dewi apa? update. Maaf ya, soalnya sekarang pada sibuk dengan dunia mereka masing-masing gitu. Paling yang ketemu ya kayak adiknya atau Adik. Bini kayak gitu-gitu aku masih ketemu mungkin karena saling sama-sama kayak project. Tapi aku sekarang udah jarang denger Tasyura loh. Aduh ya. Bangunnya Tasyura tuh udah jarang Ya aku denger. juga ya. Kayaknya lagi stop ya. Lagi stop ya. Tadi sih udah punya anak belum? Belum ya. Maksud aku balik lagi ke tadi ya. Apa sih yang kamu sukai dari di depan stage sama di belakang stage? Nah, dua-duanya deh. Kalau depan stage tuh kita dapat apresiasinya tuh langsung. Langsung ya. Kayak wah itu naikin mood banget abis tampil terus kayak gila kamu keren banget gini tapi yang aku nggak suka dari depan stage pun kayak misalkan aku nyanyi salah dikit pun itu kelihatan banget. Mungkin kalau misalkan main musik lainnya orang tidak mengerti musik itu, maksudnya cara mainkannya mungkin mereka tidak ngeh banget kalau misalkan itu salah gitu. Tapi kan kalau nyanyi, aku seorang penyanyi gitu, aku nyanyi salah lirik orang tahu lagunya, wah udah mati. Salah lirik, salah nada. Wah, wes kepleset titik, kecetet titik, saya gue elek banget. Kayaknya jadi aku sukanya aku juga maksudnya menampilkan diriku, tapi dapat juga apresiasi banyak orang tuh aku juga suka gitu. Kalau di belakang stage itu tadi rasa banggaku kalau kamu nyanyi di depan, maksudnya kalau kamu tampil tuh kalau kamu nggak ada orang stage di belakang kamu nggak bisa Kan nampil. nggak bisa ya. Jadi aku senangnya di belakang stage teman-temannya banyak banget, maksudnya kayak aku bisa nih ketemu sama ini, kenal ini, jadi tambah link kan, itu tambah kerjaan juga tuh biasanya. Siapa? Apa? Kalau nambahin nambah kerja kita tuh. Karena kan biasanya kayak, leh udah kenal nih kan, leh mau nggak bantuin ini gitu iya, kan, iya, jadi iya. oke lah. Gitu. Additional job, Iya, side quest. betul. Jadi ngerasa kayak kita gue penak neng muri deh dan temennya banyak gitu. Kalau misalkan nyanyi kan, ya aku nyanyi untuk penonton saja gitu. Dan, maksudnya jarang untuk dapet banyak temen kalau enggak bisa sesama penyanyi gitu. Enggak sih kalau Oh, enggak ya? Kalau Mas Onski kan memang di mana-mana temennya gitu Enggak. kan. aura dewan. Gitu. Tapi nih MC gitu, aku balik lagi MC ya. Betul. Aku kepo sama kamu tuh punya pacuan ya MC. Sopo, waduh. Aku sama sekali nggak ada lagi. Karena aku bener-bener asal masuk ke MC. Oh. Jadi aku sebelumnya tidak pernah melihat bagaimana orang lain MC kayak gimana atau siapa yang sudah terkenal kayak Mas Ali Jabang Bayi, ngono-ngono kan wes ngene banget ya, tapi aku kenal dengan dia gitu. Tapi kayak aku tidak menerapkan bahwa aku harus seperti dia gitu, enggak. Tapi mungkin aku melihatnya ke mamaku karena mamaku juga sebenarnya MC kan. Sempat jadi MC juga. Aku belajar MC pun dari mamaku, bahkan keluarga pun support kayak ya udah les MC aja gimana, public speaking dan segala macam. Nge-support banget. Kayak sama aku tante, public speaking. Ya, diajarin banget biasanya. Public speaking terus. Karena aku nih MC itu aku sendiri kebetulan aku tuh punya pacuan. Maksudnya kayak Oke. MC yang aku anut sampai hari ini tuh masih
sama gepeng kakak. Oke. Kamu tuh gepeng kakak? Tahu. Gepengnya sana kemari. Iya. Sama Alif itu dua itu. Mas Alif ya. Ini di Indo itu ya. Iya. Aku soalnya melihat mereka di atas panggung itu entah kenapa tuh. Mereka lepas banget ya, kayak enggak. Ya usah mikir ke kudu piye ngomongnya. Gepeng kakak rambutnya Iya, kriwil makanya dengan itu, ratus luar munggah panggung pede. Tuh tampil apa adanya aja dia bisa ngebangkitin penonton. Iya gitu loh, itu kenapa aku masih aku selalu ketika Alit apalagi gepeng itu aku pasti nonton kayak Dan aku masih ya menyerap tak serap ilmu-ilmunya. Aku soalnya punya ilmu ya namanya itu kasraping mood. enggak, aku mau nanya, Mas Onski tuh maksudnya terjun ke dunia MC-nya tuh kapan sih? Wah, dunia MC lah itu banget ya aku takon. Nek MC tuh sebenarnya aku tuh udah dari SMP. Oke. Nek MC ya karena itu di gereja sendiri. Di gereja sendiri waktu itu aku misinar sama OMK. Aku mulai MC sampai SMA. Waktu itu aku ada penerima mahasiswa baru. Waktu itu aku divisi acara, dituju sama satu ulang dua. Gue MC. Oke. Aku soalnya nggak pernah tak tolak dulu. Oke. Semua tak gas So, soalnya. ini makanya mentalnya kuat banget ya. Aku tuh Gatot Kaca sebenarnya. Apa tuh? Tulang besi, otot kawat, hati kerupuk. Boleh diikutin ya ininya dia. Jadi dirinya dia tuh berarti seperti itu. Nah itu akhirnya aku di kuliah itu semester 1 semester 2 tuh nggak ada MC kan. Akhirnya semester 3 tuh aku mulai dipanggil sama temanku suruh jadi lead DJ. Waduh. Karaokean tuh. Siap. Kayaknya habis itu kayaknya asik nih terima cewek gini ya tuh. Benar-benar. Iya cuman Mau ngomong tau? enggak cuman modal ngedol iya, cangkem. makanya itu. Ngedol cangkem Bacot. 3 jam. Ya itu senangnya tuh itu loh. Kayak asal ngomong tapi dapat. Ya nggak asal juga sih, maksudnya kayak ya maksudnya tetap kayak- dengan anu tapi Iya, tapi yo omong-omongannya ya di atas panggung itu. seenak itu gitu guys. Jadi MC yuk. Nama nih. Di Jogja minim MC soalnya. Betul. Enggak ding, jangan jadi MC dulu. Nunggu nama aku gede dulu. Amin. Aku doain. Kan tak undang di sekolah acara deh nanti MC. Serius ya? Iya. Aku soalnya ini aku Desember kayaknya Waktu kan udah sibuk. mau ada acara lagi tuh. Oke. Mau ada MC yang aku tuh partnernya tuh belum tahu harus cari siapa. Oh, ya. Nanti kalau misalnya kuasa kamu Boleh ya. banget. Dulu kita. Ya. Lumayan itu job sih Ya kan, kayak. makanya itu. Itulah gunanya punya teman banyak. Nah, ini kamu punya teman banyak tuh sebenarnya punya teman banyak tuh repot tapi juga ada untungnya. ada untungnya. Iya, betul. Jadi kayak bersinggungan ya mereka ya. Iya. Repotnya tuh harus nendi gue Rene. Kumpul ya kan. Sini. Nek ra iso ya. Sorry deh, ra iso. Sidik-sidik info. Kan ini ada Tapi plusnya tuh ya itu dapat link. jobnya tuh Tuh. masuk aja di mana-mana. Benar. Itu akhirnya sampai aku kuliah itu terakhir aku nge-MC di acara hip hop di Ethiopia Coffee itu Aku lihat tuh postingan tuh. gestarnya itu ada Borneo Nevi, Isman Dugal, sama Muria. Tapi kamu bener-bener MC sendiri atau ada teman? Aku partner waktu itu, partner. partnerku dari teman kampusku. Itu. Luar biasa sekali. Kamu kan sekarang kuliah di sini kan? Ini deh. Kamu tuh kok kamu masih bisa pikir masuk sih, pan jelas. Ya kamu SMM terus habis itu isi kan Iya, jelas banget ya. dari seni ke seni. Iya. Nah, masih kenapa kamu ngambilnya TKS tadi karena capek itu ya mungkin ya. Tapi ada lain nggak? Atau mungkin sejarah? Sejarahnya tuh aku tuh punya cita-cita waktu itu ya. Punya cita-cita pengen Jadi kapal laut enggak? enggak dong. Apa namanya? Pengen bikin karena kan mungkin aku maksudnya masih di dalam keluarga seniman. Aku pengen bikin kayak bisa nggak sih bikin museum buat yang sendiri. Oh. Itu permintaan Ninko, nenek aku kayak bisa nggak kamu duit manajemen itu aku bawa buat bikin museum buat Eyang gitu. Yang Eyang Gong, apa Gong. Terus aku mikir kayak ya coba aja, apa salahnya sih nyoba, toh aku juga sudah tidak mau bermusik gitu kan. Akhirnya aku nyoba, tapi ya untuk cita-cita sekarang sih pengennya tetap dalam aktivitas seni, tapi aku pengen punya ruang seni sendiri. Oh, jadi kamu pengen punya ya
ruangmu di mana kamu lakukan semua itu di situ ya. Iya, jadi ya udah aku sudah di seniman, manajemennya wae lah aku, tapi aku akan membuat apa ya ruangan itu untuk teman-teman yang Oh, jadi kamu membuat wadah ya Iya, untuk anak-anak betul. ya. Tapi sebenarnya di Jogja tuh juga tak lihat itu sebenarnya kalau Jogja tuh bener-bener ini ya. kota yang sangat Seni banget ya. gak ada uangnya. Soalnya ini aku lihatnya dari musik ya, mau musiknya sekeren apapun itu tuh Iya. kalau Nggak mereka ada belum ya. punya nama tuh belum dibayar. Tapi itu yang menunjukkan bahwa Jogja tuh orang sih orang tulus. Karena mereka tuh mau Nggak perlu ini ya. Heeh. Perlu bayaran. Nggak perlu. Mereka juga kadang ikhlas kok. Ikhlas sih, kayak mereka ayo mau di sini, ayo gas. Walaupun ono bayarannya mau dibayar rokok. Bayar bayar rokok merah, bayar konsum, Ya, betul. dibayar omben-omben. Ben, seneng banget mereka. Beres, pokoknya. Aku senangnya itu sih kayak waktu itu pas TKP 2 itu aku juga ngerasa aku dibantu banget sama teman-teman dari isi pertunjukan yang band-band itu karena mereka tidak perlu duit Oh iya. tapi butuh cuma minum-minuman, rokok gitu. Mereka udah seneng banget, oh terima kasih banyak. Jadi kayak itu wadah gitu mereka untuk have fun ya. Itu kenapa itu makanya Jogja idealisnya ngeri ya. Ya. Dan isinya seni Seni. semuanya. Nek kamu di belakang panggung, Nah, kamu udah di belakang panggung berapa kali? Bisa kamu itu nggak? Apa kayak saya jadi jari sekarang? masih bisa dihitung jari tapi berapa ya? Naik belakang panggung tuh dari SMM sih aku. Oh, dari SMM. Dari SMM apalagi kan SMM pasti kayak vokal tuh punya konsernya sendiri gitu-gitu. Terus juga kayak aku diikutin untuk konser misalnya piano kayak gitu-gitu, gitar. Aku misalnya dari tim tiketing kayak gitu tuh. Aku ngambil pengalaman dari situ sih, cuman CV. Oh ya ya. Ya. Jadi aku ngambilnya dari situ dan dari belajar dari belakang panggung pun nggak dari kuliah ini sih, dari SMM. Oh, dari Udah- SMM. Udah ini. Kemarin soalnya Farid Safi ya kemarin. Iya, aku itu seneng banget aku. Aku pengen udah Farid Safi. Seneng banget, sumpah. Sebaik itu orangnya. Oh ya. Baik banget. Memang sih, memang. Kayak, oh. Jadi itu aku tidak terlalu mengikuti festivalis, tapi saat ketika aku melihat tulusnya dia, seorang Farid Safi itu kayak sama kenapa orang-orang suka sama dia. Aku ngerti gitu sih. Farid Safi itu emang orang yang Dia dari isi juga. Heeh. Betul. Dia tuh distro ya dulu ya. Iya nggak sih? Saya nggak salah. Distro nih di kafe. Di kafe. Di kafe. Karena kan yang di logo PTKI ya. Tapi nek Farid tuh aku ngikutin Farid tuh dari waktu masih Jenny. Ya dulu Jenny kan belum ada. Tapi kan sampai sekarang Jenny masih. Enggak. Oh enggak. Tapi kan masih bisa di calling kan? Iya, masih bisa, Jenny. masih bisa, Masih masih bisa bisa. kan. Jadi Nek biasanya kamu nunggu dari sini lagi aku tak datang di depan sendiri aku bilang kan pertama. Orang pertama aku. cowokku itu suka festivalis banget. Oh iya. Jadi ngerasa kayak kemarin beruntung banget nih aku untuk LO nya. Dan apalagi aku udah keberuntungan aku juga megang Fanny Sugi. Mereka kan kolaborasi, wah itu luar biasa. Oh iya banget. tuh kemarin. Oh iya dia kemarin luar Luar biasa ya. biasa banget, luar biasa. Belum ada ceritain dong gimana kemarin. Apa nih? Yang kemarin Farid sama Fasialis sama Mereka udah sering sih untuk kolaborasi, kayaknya nggak cuma di acara kemarin. Oh iya? Dan ya aku menjadi LO-nya mereka berdua dan so far sih aman-aman ya. Maksudnya seneng aku juga membantu mereka gitu dan tidak susah dan tidak repot. tidak repot ya. Ya, dan mereka baik-baik banget, humble. Aku kepo deh, kolaborasi itu kayaknya sebenarnya aku gua belum sempat Kolaborasi itu kemarin itu kayak lagu pertama itu yang lagu apa ya, aku lali, aku nggak ngerti apa judul lagu nih. menantang Rasi Bintang. Duh. Ini akhir gitu. Apa sih kalau akhir biasanya si festivalis? Festival akhir pas zamanku masih hari terakhir peradaban. Oh, Doni. itu tuh kayak sindiannya tuh dari si Fanny Sugi. Terus Fanny Sugi nyanyiin beberapa lagunya festivalis yang bareng sama dia. Oh. Udah gitu dong. Satu itu ada part yang nanti festivalis sendiri lalu terakhir bareng lagi sama Fanny Sugi. Oh berarti kayak anu ya, kayak kolaborasi tempatnya Endang. Ya, Erik Suwardi. iya, kayak gitu. Keren sih tapi. Terus. Aku juga senang banget, ya ampun. Itu enaknya, maksudnya kayak belakang panggung tuh senangnya Kamu kayak gitu. bisa deket sama artis Iya. ya? Nih stage-mu yang paling bukan stage, jangan stage dulu. Pameranmu yang paling gokil, yang paling berkesan lah. Maksudnya kayak yang kepikiran ini Gede banget ya. TKP gue itu tadi, karena ini baru pertama kali aku membuat sama teman-temanku 7 orang doang, tapi kami bisa membuat pameran sekaligus side event besar. Ada workshop apa?
ada talk manajemen tentang seni juga kayak gitu, dan itu berlangsung selama 1 minggu. Itu kelompok lain itu tidak menghasilkan duit dari pameran itu, tapi cuma kelompok kedua yang bisa dapat duit karena kami menjual tiket waktu itu. Sempat diraguin sama teman-teman, emang ada yang nonton gitu. Awal tuh kita kasih free kalau nggak salah, atau kayaknya selain tamu undangan tuh kita bayar. Nah itu lumayan banget. Terus abis itu kayak hari akhir tuh kedatangan sekolah, itu lumayan banget untuk balik modalnya. Jadi kayak apresiasi dari teman-teman sih adalah ini kelompok yang paling bisa ngasih duit gitu. Nggak yang bolong-bolong banget gitu loh. Kalau teman-teman lain kan yowes bikin pameran, ya udah pameran yang free yang orang-orang bisa menikmati. Sebenarnya sempat jadi pikiran juga kayak aku iso rasi awak dewe kayak pameran sih menghasilkan uang gitu, walaupun itu pasti bakal mau di Tidak nih. iya, atau kayak hari gini bayar, emang yakin banyak gitu kan. Semakin banyak orang yang tidak mau datang ke tempatmu karena kamu berbayar, bayar, kan? ya kan. Tapi nyatanya kami dapat untung banyak gitu. Tapi sebenarnya menurutku pameran tuh bayar tuh wajar gitu. Iya kan, untuk mengapresiasi karya-karyanya mereka juga. Nah, menurutku sih bukan ke apresiasi karya ya, tapi aku lebih ke apresiasi gimana dia menuangkan emosi di karya itu kan. Dia capek, Yes, belum betul. capek, belum dia kerja cari makan, belum dia bikin ya, dan teman-teman Inspirasinya mereka, inspirasinya utang kan kalau kayak gitu. jam terbangnya mereka juga Iya. udah jauh banget. Nah, itu aku sebenarnya mengapresiasi itu. Iya, sama makanya itu. Terus juga yang berkesan juga itu ya tadi, aku tuh di dalam pameran itu tidak cuma hanya sebagai show director, tapi aku juga membantu teman-teman art director seperti apa. Terus mereka kayak art handler, aku akhirnya bisa belajar dari situ. Terus juga manajemennya seperti apa. Ya walaupun rada gelut-gelut situ ya biasa tuh naik kelompok pasti ya kayak Ya, nggak mungkin lah. merasa hilang dan segala macam, tapi ya ternyata kangen juga kok gitu. Gak mungkin gak sih kita misalnya dalam satu organisasi Iya. atau satu kepanitiaan gitu, rukun tentram, wah Terbuka semuanya, justru malahan kan kalau satu kelompok itu anjir karena jeleknya begini ya gitu kan. Tapi yuk so far so good lah. luar sebetulnya ya, karena itu sehat lah menurutku lah. Misalnya ketika aku soalnya kan juga punya band kan, di band itu Bandnya apa tuh? Spill dong kan? itu loh, kaset dipakai sama kameramen tuh. Itu band itu. Ah itu bandnya. Ada di Band. Spotify nggak? Belum. Oh belum. Bandcamp ada. Oh band. Tapi jangan dipromosi di Oh sini. jangan dulu. Buat promosiin kamu malah. Oke. Di bandku itu kan, jadi kita tuh sering nggak sering sih, jadi kayak sering kali berantem gitulah. Ya sering juga. Berantem yang misalnya di studio gitu, kita lagi bikin materi baru gitu kan. Orang masih serak, orang Gitarisku serak, bikinnya rasrak. aku rasa Nah iya. drummerku rada bingung. Nah Iya kan jadi. belut. Belut akhirnya. Syahdu ya di sini ya. Syahdu man. Syahdu lagi sore-sore sebenarnya di sini. Terus habis itu kamu nek misalnya berantem gitu, ya perihal apa? Perihal kayak sebenarnya kayak tanggung jawab aja sih, yang harusnya kamu tanggung jawab seperti ini tapi kamu tidak bisa memenuhi tanggung jawabmu itu. Jadi kami yang harus repot, kami yang harus ikut serta, walaupun ya pasti saling backup. Membackup gitu ya. Iya, saling backup. Tapi kan tetap kalau lu pertama aja nggak tanggung jawab, apa yang kita harus bantuin gitu, apa yang harus kita backup, dan bener-bener nol gitu loh. Nah, udah, jadi itu berantem terus entah kayak hilang lah, anaknya satu hilang, aduh nyariinnya pusing gitu kan, tuh Hamin karya belum datang di Hamin satu pameran, pembukaan gitu. Oh, ada ya? Ada, itu kelompok saya. Oh iya. Iya, saya buka aib kelompok saya sendiri awal. Iya, jadi kayak hampir berapa jam ya? Kita itu baru setting semuanya, baru nge-display karya itu di jam 10 malam. Kayak setelah tutup toko kan, setelah tutup kafenya jam 9, jam 10. Nah, tapi setelah itu jadi hampir berapa jam si temanku ini karya-karyanya belum datang yang tanggung jawab itu. Jadi ya itu belum gitu. Oh juga ya ternyata ya. Susah, apalagi kita kan tanggung jawab sama karya-karya seniman. Jadi kita juga kayak harus kembalikinnya tepat waktu, kita harus Kembali juga harus tepat waktu. tepat waktu. Jadi kita punya MOU lah istilahnya dengan seniman, kayak tanggung jawabnya untuk ngambil karya jam berapa, lalu pengantarannya tanggal berapa, jam berapa, itu harus on time. Harus on time semua ya. Karena itu punya karyanya Punya orang karya kan. orang kan. Kamu. Kita gua kursi juga.
Ora tak ukur. Iki jare iki. Iki apa? Fix. Anu, Gitu. ini yang punya kalau siapa yang punya. Kakak SD. Oh, kakak kelas mes, adik kelas mes itu. Iya. Cintaku belum, kamu kali ya? Karena saya kirim roundone tahun ini. Terus nih buat kamu di belakang stage kamu entah LO entah apa itu yang paling Kemarin nih Kemarin, sama wah, Farid itu ya? luar biasa banget. Maksudnya kayak aku tuh baru ditelepon sama temenku itu ya jam 1 pagi. oh iya Aku tanpa basa-basi A B C D E F G ya langsung tak terima atau pas ngomong kamu ngelawan Faris Tevi dan X ya Faris Widya. Oke siap kapan banget kayak gitu tak kayak oke semangat banget nih aku nih wes shout out to festivalis dan juga Fanny Fanny luar biasa banget. luar biasa. Tim-timnya pun juga support. Nah kebetulan manajernya festival itu sahabatnya mamaku. Oh iya Ya, Tante Dinda namanya. Jadi dia lebih benak tuh tektokan. terus apa kemarin aku soalnya sudah pengen manggung hari di sini Ayo dong, nanti dulu ya tunggu nanti dulu ya. Jamnya belum jamnya belum jamnya. karena aku udah ada ya itulah Amin lah ya bisa lah Amin ya. lah ya. Amin. kamu era diklat sedikit ya Kak Hujan. Oh, oke, aku riak ya. Oh Malah ini. kamu targetmu terdekat apa Targetku terdekat apa ya? Pengen ngelancarin acaraku untuk semester 5 sih karena TKS ini semester 5 tuh kita satu apa namanya teman-teman semua seangkatan kita disuruh bikin kayak festival musik. Tunggu ya, semester 5 sih masih ya masih jauh tapi udah mulai kita ngerancang mulai besok itu kita udah mulai kamu ngerancang sekarang semester 3 ya semester 3 udah mulai ngerancang terus kayak aku sih pengen nyuksesin acara itu sih nggak tahu sih kita undang siapa festival kan berarti kan nggak cuma satu panggung ya betul tergantung nanti eventnya kita mau dibikin seperti apa biasanya tuh tetap ada pamerannya juga waktu yang tahun ini kemarin aku ngebantu juga tuh ada screening film kolaborasi iya. Oh, berarti kalau gitu kan itu dari beberapa produk itu masuk ke situ semua ya iya kayak dari Murni, Kria kita bisa minta tolong mereka untuk membantu sebenarnya untuk tapi mengisi untuk pure manajemennya panitia tetap kelola seni angkatanku satu angkatanku sekarang 54 orang aslinya 60 sisanya bubar ini bubar sisanya metu wes ra kuat nggak kuat soalnya soalnya sekarang kan aku bisnis bukan bisnis ya sebenarnya ada jualan pre-love live kan itu sih paling mau tak pertimbangin kamu kayak gini-gini bisnis woman kamu juga punya bisnis itu apa tuh yang kaos semua jualan baju-baju iya itu namanya pre-love by Nobu boleh di boleh nonton live-nya aku selalu live TikTok live TikTok iya aku live TikTok TikToknya apa namanya aku TikToknya Diktayai namanya masih Dikta loh Diktayai tapi ininya pre-love by Nobu nah bisa cari ngapain dan aman ya wah sudah kira mau ya lumayan sih itu jual kaos itu ya, kaos palstil ya pre-love kaos palstil iya cepat di clue ya itu udah ngeluarin berapa artikel kaosmu artikel juga sih maksudnya udah berapa kaos banyak banget karena itu kan thrift-thriftan sebenarnya. Oh, thrift-thriftan. Thrift-thriftan terus aku jual lagi dengan udah kondisi udah bagus lah laundry ya. cuci, gitu-gitu. Ciwi-ciwi apa sih kayak crop, oversize kayak gitu-gitu. Rasa kok. dari yang keren Ya kayak gitu itu jadi itu lumayan banget untuk feedbacknya. Lumayan lah buat uang jajan. kenapa kok masih kamu bisa terus kepikiran aku baru itu tuh Iya. kamu yang bisa itu masih kenapa kok terus kamu tiba-tiba kepikiran Gitu akhirnya ya. aku pengen punya thriftingan nih Aku tuh udah lama banget kan pengen kayak seiseng menghasilkan duit BBG apa ya pengen kayak gitu terus kemarin itu pas aku ngeliat itu lagi banyak banget rame orang-orang yang jualan di live TikTok terus aku ngerasa kayak oke, enak nih kayaknya dan lagi ngetrennya tuh namanya tuh kayak crop kayak gitu-gitu kan nah aku nyari aku sebenarnya kayak tangan keberapa ya berarti aku tangan ketiga
Jadi dari tangan kedua itu mereka open ball, aku ngesortir sendiri, aku ngecuci sendiri, yang ada udah aku cuci khusus kayak gitu, treatment sendiri gini-gini. Habis itu aku jual di live, jadi itu banyak banget yang mau juga. Banyak yang mau yang ternyata. Puji Tuhannya banyak. Iya, puji Tuhannya. Dan sekarang lagi ngetren gitu, jadi kalau aku nge-scroll TikTok tuh semuanya pada jualan begitu-gitu semua. Berarti kamu apa? Bisa di belakang panggung bisa? Bisa. Kalau jadi MC juga bisa. Bisa. Terus Atas panggung nyanyi bisa. Jadi LO bisa. Bisa. Acara bisa. Acara bisa. Sekarang bisnis juga. Bisnis juga bisa. Komplit ya kamu ya. Puji Tuhan ya, dikasih rezekinya gini. Jadi ya. Dan pengen ngopi Dan? Oke. Kameramen kasihan ini nggak dikasih juga. Pesen mas. Kasihan loh. Rakyat mau. Jut. Kameramen ini perlu rokok ternyata. Terus kamu, aku soalnya susah manage fokus manajemen itu soalnya susah tuh Le. Itu tuh Aku juga cuma ini sih modal ngomong doang, gimana cara narik perhatian penonton. Di live ya? Iya di live kan, jadi kita juga harus pinter-pinter ngomong nih. Ini bagus banget lah, gini ya, kono lah promosi dewe. Ya promosi. Iya, udah. Enggak, maksudnya kamu kan di bisnis di belakang panggung, entah di depan juga MC itu masih gimana kamu manage Ngebaginya. Kalau LO kan aku tergantung callingan. Maksudnya kayak bantuin LO ini, atau memang kalau misalkan event kampus ya aku akan membantu, tapi kan pasti ada spare waktu yang kayak aku kosong banget nih nggak ngapa-ngapain. Aku live di situ. Bahkan kayak aku kayak seminggu tuh bisa live 2 kali, 3 kali tergantung barang tuh ada apa enggak. Nah, kalau itu aku ambil ya, mereka yang nonton pun juga akan nonton aku kayak jam live-nya kapan, tergantung aku. Dan aku punya bikin grup sendiri tuh untuk yang pembeli-pembeli aku. Iya, jadi aku harus mengabarkan bahwa oke, hari ini aku live ya jam segini. Kalau memang aku lagi ada kepentingan ya aku tidak live. Aku akan mengurus kepentinganku yang jadi bisnis itu kata kayak aneh. sesuka hati sih bisnis. Freelance ya? Iya, betul, freelance. Sampai naik dewe. Jadi ketika lagi mood bakulan ya bakulan nih lagi nggak mood dan juga lagi nggak ada waktu nggak bakulan. Itu lebih enak sih, soalnya kayak kalau aku lagi ngerasa capek ya nggak usah maksa untuk kerja. Jadi kayak aku sampai istirahat aja, jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan aja. Oke, penaknya dewe. Santai banget. Santai banget. Ya, kamu nggak deg-degan lagi tuh? Apa? Enggak, aku santai loh sekarang. Lumayan. Gimana, lebih deg-degan di sini apa di tato? Sebenarnya lebih deg-degan aku datang ke sini ya. Karena aku nggak tahu tiba-tiba kok proper banget iki live podcast ya. Tapi sapa tas aja nih. Daripada di tato. Tato nggak sakit itu ya? Enggak. Tapi kamu belum nyobain aja ya? Nanti itu butuh bagian tubuh yang lain. Dari satu dulu aja deh. Dia kebetulan baru dapat tato kayak. Iya, nih first tatoku. Apa tulisannya? Namaku unik. Gabriel. Enggak jadi Gabriela, aku jadi nama Kalehna. Kalehna. Iya. Itu. Nih. Masih di web ya? Masih. Karena dulu aku tuh malu tahu punya nama Kalehna. Aku iya? cerita ya. Boleh. Balik lagi ke awal. Boleh. Dulu tuh pas SD kan pasti ada perkenalan kan yang satu-satu kayak halo teman-teman semuanya, perkenalkan. Di absen gitu-gitu kan. Nah, posisinya dulu tuh selalu jadi ejekan karena kan pasti guru setelah tahu namaku Anandaku Kalehna itu pasti ngomong Kaleh kan 2, bahasa Jawanya 2. Nah, teman-teman yang lain tuh kayak namamu kan 2 gitu lah. Ya cah cilik, saya jenenge cah cilik itu rasa kayak ya oleh banget ya jenengku gitu kan. Ya apa kan 2 sama Ayo. Telan ya. Nah, terus habis itu akhirnya berjalannya waktu tuh aku rasa kayak anjir nggak ada ya maksudnya di muka bumi ini yang namanya juga sama kayak aku Kaleh gitu, dan artinya pun angka gitu. Dan akhirnya aku ngerasa kayak bangga ya, unik ya jenengku, dan aku sekarang kalau kenalan sama orang halo namaku Kaleh juga gitu. Jadi ngerasa kayak kayaknya aku bangga gue jenengku. Akhirnya aku memutuskan tato untuk kayak namaku unik, belum pernah ada tato orang lain, aku tato namaku sendiri. Jadi itu ya filosofi tato. Dan itu juga tato itu mengapresiasi mamamu juga ya. Kok bisa? Karena sudah memberikan namamu kali. Betul, bener banget. Nah ini baru aku kepikiran, betul. Bener ternyata ya. Jadi tadi itu tato artinya apa nama doang? Ini apresiasi untuk mama. Iya,
atas nama yang ada didikan kan, betul. Hujan ya? Hujan guys. Hujan. Semoga kedengeran deh suaranya. Iya, semua kedengeran. Harusnya. Kondenser ya kali. Udah berapa menit ini? Oh, sudah hujan. Oh wow, gak kerasa ya? Nggak kerasa, memang. Itu yang aku rasain setiap podcast sih. Oh gitu. Setiap aku langsung sejam ya. Sejam. Oke, kamu ada nggak pesan untuk anak-anak muda? Waduh, ada kayak ini angel banget gimana kayak pesan untuk anak muda gitu. Karena aku tuh sebenarnya pengen denger pesan-pesannya dari para mereka yang baru merintis. Kamu nih, cuman juga baru merintis kan? Merintis, ya. Kamu baru merintis juga. Dan juga masih sampai sekarang masih merintis. Itu aku sebenarnya kan pengen denger dari ini karena sudah banyak sekali kalau yang musisi kami yang terkenal yang sudah dari sana kayak The Kick yang sekarang baru Iya, naik. naik blog kan gitu. Alhamdulillah sudah banyak banyak pesan-pesan sekali dari teman-temannya. Kamu punya nggak pesan-pesan untuk anak muda yang baru Merintis juga, yang baru mau nyoba. baru mau mulai di dunia Iya. seni, baru mau mulai di dunia manajemen seni, baru mau mulai di dunia belakang panggung, baru mau mulai di dunia bisnis, empat tuh. Sama baru mau mulai di dunia musik di depan panggung. Ya apa ya, jangan takut aja sih, soalnya kalau kamu takut kamu gak akan dapat pengalaman sebanyak itu nanti ke depannya. Jadi kalau menurut aku tabrakin aja, mentalmu belum kuat, menurut aku coba dulu aja sampai kamu baru tahu oh gini ya, sampai bener-bener kayak oke, aku udah dapet feedbacknya nih, nanti kamu bakal kerasa sendiri sih gitu. Maksudnya kayak biarkan kamu merasakan sendiri. Iya, jadi jangan takut, udah tabrakin aja. Iya sih teman-teman, karena ini kan seni di depan, seni panggung tuh sebenarnya itu bisa gampang. Iya benar. Kalau kamu nggak pede, kamu nggak bisa ada di atas Nggak bisa, panggung. Makanya itu harus ya ono kesalahan sih tinggi wajar kok. Nggak yang gagal itu nggak, belum bisa dicap gagal kalau kamu salah dikit tuh. Gitu. Oke, terima kasih banyak Terima kali kasih ya. banyak sudah bisa diundang. Kamu mau live session nggak? Mau live session? Enggak. Ada gitar, ada ukulele. Jangan. Aku tahu banget. Aku sudah lama tidak pemanasan vokal, jadi saya sudah tahu. Kamu nggak bisa main alat musik guys. Nggak bisa main. Nggak bisa. Di videomu di YouTube kamu pakai ukulele. Ya, ukulelean tuh. Enggak. Aku biasanya ini apa karaokean. Oh, karaokean. Karaokean bukan ini. Mau karaokean? Jangan dong. Nggak usah ya? Nggak usah. Oke, terima kasih banyak. Terima Ya, kasih banyak terima kali ya. kasih banyak Mas Oski. Terima kasih. Jadi banyak. teman-teman buat yang penasaran sama buat yang mengontak kali sebagai LO atau sebagai MC bisa ke Dari IG sini nggak? langsung. Oh nggak ada. Nggak bisa dari. Nanti di sini nanti tak tambahin. Di sini. Nanti ada di sini. Boleh banget. IG-nya apa? IG IG aku di a.kaliehna. @kaliehna. Ya betul. Sama tadi apa? Bisnisnya? Bisnisnya Pre-Love by Nobu. Bisnisnya April Benobu. Ini di sini. Di sini juga ada nanti di sini. Sama teman-teman, video ini disponsori oleh Sound System Gentan. Tepuk tangan dulu untuk Sound System Gentan. Sekian dulu dari kami. Tunggu nantikan episode kebrol berikutnya. Ini biasanya kalau di podcast ini bintang tamunya biasanya aku tuh nyebutin kebrol. Habis itu bintang tamunya dia mau ngomong kata-kata hari ini apa itu terserah. Oke. Kebrol. Jangan putus asa, jalanin aja. Tepuk tangan dulu kali. Cap.